Initiating System 1. System 1 loaded. Anak kami kelas 12 IPS. Sekarang kita belajar sejarah peminatan. Sejarah peminatan materinya sekarang yaitu bab 1, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, respon berarti reaksi masyarakat internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada bab ini adalah setelah selesainya pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu: 1. Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. 2. Menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis komprensi meja bundar dan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran kita dari bab 1 ini. Nah, sekarang mari kita lihat bagian A. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak kami sekalian, pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 itu adalah bahwa dunia baru selesai mengakhiri Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu berlangsung sekitar tahun 1939 sampai 1945, yang dibagi dalam 2 wilayah atau kawasan, yaitu kawasan Eropa dan kawasan Pasifik. Seperti kita ketahui anak-anak kami sekalian, bahwa Perang Dunia Kedua itu adalah perang antara blok sekutu dengan blok poros. Blok sekutu yaitu merupakan gabungan dari negara-negara sekutu yang terdiri dari misalnya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Sedangkan blok poros antara lain Jerman, Italia, Jepang, Austria, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada waktu terjadinya Perang Dunia Kedua juga mempengaruhi keadaan di Indonesia, ya, di mana pasukan sekutu berusaha untuk mengalahkan Jepang di kawasan Pasifik, di mana pada waktu itu bahwa Jepang itu sudah menguasai Asia, secara khusus Asia Tenggara. Maka oleh sebab itulah pasukan sekutu membentuk 2 operasi militer di Indonesia. Satu yang disebut dengan SEAC, Southeast Asia Command, yaitu untuk Sumatera, ya, untuk Sumatera dan daerah di Asia Tenggara lainnya, ya, Malaysia, Burma, Vietnam, yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Yang kedua adalah
SWPC, South West Pacific Command, untuk Pulau Jawa dan Indonesia Timur yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur. Nah, jadi tujuan dari kedua pasukan operasi militer ini adalah untuk melumpuhkan kekuatan Jepang di Asia Tenggara. Nah, kemudian pada bulan Mei 1945, di mana Jerman sudah menyerah kepada Sekutu, maka melalui konferensi gabungan kepala staf Sekutu, ya, di Potsdam itu di Jerman, seluruh wilayah Indonesia dijadikan daerah operasi SEAC, dan juga untuk Myanmar, Thailand, Indonesia, dan Semenanjung Malaya. Artinya adanya pengurangan angkatan perang, ya, hanya SEAC yang bertugas untuk Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Nah, sementara itu untuk wilayah Indonesia dibentuklah komando khusus di bawah naungan daripada SEAC, ya, komando khusus, yaitu yang disebut dengan AFNE, Allied Force Netherlands East Indies, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Nah, itulah AFNE yang ditugaskan khusus untuk Indonesia, ya, untuk memerangi Jepang di Indonesia. Nah, apa tugas AFNE? Ya, tugas AFNE adalah menerima penyerahan Jepang. Artinya Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, maka Sekutu menerima penyerahan Jepang itu dari Jepang sendiri. Yang kedua, membebaskan para tawaran perang Jepang yang berasal dari Eropa. Ketika wilayah Indonesia jatuh kepada Jepang melalui kapitulasi pada tahun 1945, kapitulasi Kalijati 1942, maka seluruh wilayah Indonesia itu di bawah kekuasaan Jepang. Maka para tentara Belanda, orang-orang Belanda, banyak yang ditawan oleh Jepang itu sendiri. Maka setelah Jepang menyerah, maka pasukan AFNE ditugaskan untuk membebaskan para tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa, bukan hanya Belanda sendiri, ya. Orang-orang Eropa yang ditawan oleh Jepang harus dibebaskan. Yang ketiga, melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan. Jadi tentara Jepang itu dilucuti, setelah itu mereka akan dipulangkan ke negaranya. Kemudian yang keempat, menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil. Jadi sebelum atau katakanlah setelah semua itu dilakukan, maka di AFNE berusaha supaya Indonesia itu tetap aman dan damai, ya, aman dan damai, dan setelah itu nanti akan diserahkan kepada pemerintahan sipil. Kemudian yang kelima adalah mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan kepada pengadilan Sekutu. Nah, itu dia. Jadi mereka datang ke Indonesia mencari informasi, ya, apakah memang betul Jepang itu penjahat perang.
untuk nantinya diserahkan kepada pengadilan sekutu. Begitulah kira-kira proses bagaimana sekutu itu datang ke Indonesia dan melakukan tugasnya. Nah, pada tanggal 29 September 1945, rombongan pertama AFNI mendarat di Tanjung Priuk, Jakarta, dan diikuti pendaratan selanjutnya, sehingga sampai bulan Oktober 1945 sekutu sudah mendarat di 3 kota besar di Pulau Jawa, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Ya, itu terjadi pendaratan pertama di Tanjung Priuk, Jakarta, kemudian diikuti dengan pendaratan selanjutnya sampai bulan Oktober 1945 sekutu sudah mendarat di kota Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Nah, ketika Sir Philip Christison diwawancarai oleh wartawan Australia, Sir Philip Christison menyatakan kedatangan AFNI adalah untuk membebaskan tawanan perang dan interniran, melucuti tentara Jepang, tidak mencampuri urusan politik dan menyingkirkan pemerintah Republik Indonesia. Ini dia Sir Philip Christison. Siapa tadi itu Sir Philip Christison? Masih ingat kan? Nah, jadi dia menegaskan bahwa kedatangan AFNI ke Indonesia adalah untuk membebaskan tawanan perang dan interniran, melucuti tentara Jepang, tidak akan mencampuri urusan politik dan menyingkirkan pemerintah Republik Indonesia. Nah, karena pernyataan Sir Philip Christison yang jelas tujuannya di Indonesia dan tidak akan mencampuri politik di Indonesia dan bahkan menyingkirkan pemerintah Indonesia, maka kedatangan AFNI disambut netral oleh rakyat Indonesia. Ini kata kunci, ya, kata kunci bahwa kedatangan AFNI ke Indonesia bukan mencampuri urusan politik. Tadi sudah jelas tadi apa yang menjadi tujuan AFNI ke Indonesia. Nah, rupa-rupanya setelah mendarat mereka di Indonesia, bahwa pasukan sekutu membonceng pasukan NICA Netherlands Indies Civil Administration, ya. Nah, ketika mereka ini mendarat di Indonesia, akhirnya mereka mempersenjatai KNIL. Apa itu KNIL? Koninklijke Nederland Indisch Leger, tentara Belanda yang ada di Indonesia, ya, tentara Belanda yang ada di Indonesia dan juga orang Indonesia masuk dalamnya. Kemudian NICA dan KNIL dan pasukan sekutu melakukan provokasi dan teror, ya, dan teror terhadap pemimpin nasional Indonesia. Ini bangsa Indonesia menyambut secara netral, tidak ada praduga apa-apa. Rupanya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas AFNI di Indonesia. Nah, jadi semakin jelas, anak-anak kami sekalian, semakin jelas NICA ingin mengambil alih kekuasaan di Indonesia, ya. Belanda itu mau kembali menjajah Indonesia
mengambil alih kekuasaan yang telah sah, melalui sidang PPKI 18 Agustus 1945 sebagai kelanjutan dari proklamasi 17 Agustus 1945 dipilihnya Soekarno Presiden dan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengambil alih kekuasaan. Yang kedua adalah nampak jelas bahwa AFNI menyimpang dari tujuan awalnya. Ini dia, sudah menyimpang. Yang awalnya adalah untuk serah terima dari Jepang, menjaga keamanan dan damai sebelum diserahkan kepada pemerintahan sipil, membebaskan tawanan Jepang. Tetapi dalam kenyataannya AFNI menyimpang dari apa yang menjadi tujuan mereka datang ke Indonesia. Di samping menyimpang, ya tentu, yaitu bahwa jelas AFNI melindungi kepentingan Belanda di Indonesia. Kepentingan Belanda di Indonesia. Itulah kira-kira latar belakang bagaimana proses datangnya Belanda ke Indonesia, di mana mereka dibonceng oleh tentara sekutu. Dan setelah sampai di Indonesia, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh sekutu Nika dan Krilin itu terjadilah di berbagai wilayah Indonesia. Ya, terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Bandung, ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya, ada yang di Makassar, dan lain-lain sebagainya. Maka sekarang marilah kita lihat bagaimana Indonesia itu melakukan perjuangan dengan fisik, dengan kekuatan senjata. Nah, mari kita lihat dulu dari Sumatera Utara. Yang pertama adalah pertempuran medan area. Ya, pertempuran medan area. Sekarang mau Bapak berikan di sini bagaimana kronis pendaratan pasukan sekutu di Sumatera Utara dan bagaimana terjadinya peristiwa perlawanan rakyat dan perlawanan TKR. Yang pertama, pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara dan disambut baik oleh Gubernur Sumatera Utara Teuku Muhammad Hasan dan mempersilahkan RAPWI, Recovery of Elite Prisoner of War and Internis, yaitu badan atau organisasi yang dibentuk oleh sekutu untuk membebaskan tawanan perang dan interniran. Nah, jadi Teuku Muhammad Hasan, gubernur kita pada waktu itu, menyambut mereka dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga bahkan mereka disarankan oleh gubernur supaya mereka juga menginap di hotel. Itulah awal pertama sekali. Tetapi anak-anak kami sekalian, setelah mereka mendarat, rupa-rupanya
Nika dan sekutu mempersenjatai bekas tawanan dan membentuk medan batalion Knil. Jadi setelah mereka bebaskan para tawanan perang itu, ada yang di Pematang Siantar, ada yang di Rantau Prapat, ada yang di Brastagi. Ya, mereka ini, tawanan perang ini dipersenjatai oleh Nika dan sekutu, dan bahkan dibentuklah medan batalion Knil. Sebagai awal terjadinya peristiwa pertempuran Medan Area, yaitu pada tanggal 13 Oktober 1945. Itulah insiden pertama yang terjadi di Hotel Bali Medan. Ya, Hotel Bali Medan. Apa yang terjadi rupanya dalam insiden itu, bahwa seorang penghuni hotel menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh rakyat Indonesia pada waktu itu. Dengan terjadinya insiden itu, maka terjadilah pertempuran, ya, pertempuran antara TKR dan Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Ada kesalahan sini ya, Ahmad Tabir katanya, Tahir, Ahmad Tahir bentrok dengan sekutu. Itulah awal terjadinya peristiwa pertempuran Medan Area. Kemudian selain itu, selain terjadinya insiden di Hotel Bali itu, bahwa sekutu, Nika dan Knil membuat pamflet, ya, pemasangan pamflet yang bertuliskan fix boundaries Medan Area, yaitu daerah kekuasaan Medan Area, yaitu terjadi tanggal 1 Desember 1940. Selanjutnya bahwa pasukan sekutu bersama Nika menggempur konsentrasi TKR, ya, tetapi gagal. TKR berhasil menggagalkan gempuran daripada sekutu dan Nika dan menghancurkan truk-truk pengangkut tentara sekutu. Itu terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Nah, perang itu semakin meluas, ya, semakin meluas, ya, dan semakin menyudutkan pasukan TKR, yang akhirnya gubernur, wali kota, dan markas TKR pindah ke Pematang Siantar pada bulan April 1946. Nah, begitu besarnya perang itu, ya, sampai harus gubernur, wali kota, dan markas TKR harus pindah ke Pematang Siantar. Sudah semakin luas perang itu, dan bahkan sampai ke Aceh, ya, ke Tamiang dan daerah-daerah lain di Sumatera Utara. Nah, untuk mengatasi, untuk membentuk kekuatan baru melawan sekutu, maka terbentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat di Medan pada tahun 1946. Nah, begitulah sekilas tentang pertempuran Medan Area. Terus berlangsung perang itu, dan akhirnya mungkin
ya, dan akhirnya nanti akan berakhir setelah kemudian terjadinya perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara kita. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang marilah kita masuki bagian yang kedua, yaitu pertempuran Ambarawa. Ya, pertempuran Ambarawa. Ambarawa itu terletak antara Semarang dan Magelang, ya, di Jawa Tengah. Ini pun Bapak berikan ini kronologinya, ya, peristiwa menurut waktu terjadinya. Nah, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Ambarawa yang dipimpin oleh Bethel, ya, dengan tujuan untuk membebaskan tawanan perang, ya, sama seperti yang di Medan, ya, peristiwa di Medan area, bahwa tujuannya untuk membebaskan para tawanan perang, ya, orang-orang Belanda yang ditawan, dan kemudian membebaskan orang Jepang sendiri, mengumpulkan orang Jepang sendiri untuk dikembalikan kepada negara asalnya. Nah, kedatangan pasukan sekutu juga disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah Wongso Negoro, ya. Gubernur Jawa Tengah menyambut sama seperti yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara tadi, menyambut, ya. Nah, tetapi apa yang mereka lakukan juga melakukan, ya, berbagai kegiatan yang nyata-nyata mau mengembalikan kekuasaan Belanda itu di Ambarawa. Maka sehingga terjadilah konflik, ya, terjadi konflik tanggal 26 Oktober 1945. Maaf, dituliskan 1946 itu, ya, 1945 salah tulis, antara sekutu dan TKR. Pada tanggal 2 November 1945, ya, Soekarno tiba di Magelang dan mengadakan pertemuan dengan Bethel dan menghasilkan kesepakatan. Jadi karena semakin besarnya perang, akhirnya Bethel meminta supaya Presiden Soekarno, ya, supaya Presiden Soekarno memerintahkan supaya para TKR menghentikan segala serangannya. Nah, kemudian tanggal 2 November itulah Presiden Soekarno tiba di Magelang dan langsung melakukan pertemuan dengan Bethel dan menghasilkan kesepakatan. Ada beberapa kesepakatan, tapi dalam hal ini ada 3 yang sangat penting, ya. Kesepakatan yang pertama, sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang dalam rangka penyelesaian tugas pokoknya, yaitu mengurus para tahanan, tetapi dengan jumlah terbatas. Nah, artinya pasukan sekutu itu dibatasilah dalam melaksanakan tugasnya, ya, untuk mengurus para tahanan. Kemudian yang ketiga, jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara sekutu dan masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada larangan-larangan, ya, baik kepada sekutu maupun masyarakat Indonesia. Misalnya bahwa sekutu itu tidak bisa melarang orang Indonesia melewati jalan raya Magelang dan Semarang, semua bebas. Kemudian yang ketiga, sekutu tidak akan mendukung aktivitas nikah dan badan-badan lain yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, sekutu tidak akan mendukung. Nah, tapi padahal sebelumnya tadi kan seperti di daerah-daerah lain,
Ya, akhirnya sekutu mendukung apa yang dilakukan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nika. Ya, tetapi dalam hal ini kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Bettel bahwa sekutu tidak mendukung aktivitas Nika dan badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Tapi anak kami sekalian, apa yang telah disepakati dilanggar, ya, tidak dipatuhi oleh sekutu dan Nika. Maka pada tanggal 20 November 1945 terjadilah pertempuran antara TKR dan sekutu karena sekutu melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno dengan pimpinan tentara sekutu di Ambarawa di Jawa Tengah, yaitu Jenderal Bettel. Nah, bangsa Indonesia, pemuda, masyarakat rakyat Indonesia bersama TKR, bersama pemerintah, ya, saling bahu membahu, ya, sehingga pada tanggal 15 Desember 1945 Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan memaksa sekutu menarik pasukannya dari Ambarawa. Nah, ini dia. Karena adanya kerjasama, ya, antara rakyat, TKR dan pemerintah saling membahu, ya, untuk melawan sekutu, akhirnya mereka berhasil mengusir sekutu dari Ambarawa. Ketika itu pasukan kita itu dipimpin oleh Sudirman yang menggantikan Letkol Isiman yang gugur pada pertempuran tanggal 26 November 1946. Itulah tentang pertempuran di Ambarawa. Sekarang kita masuk kepada pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Seperti kita ketahui, peristiwa 10 November itu selalu diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini juga Bapak akan jelaskan sedikit bagaimana kronologis terjadinya peristiwa pertempuran Surabaya 10 November. Yang pertama adalah pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Kedatangan mereka disambut baik oleh Gubernur Jawa Timur RMTA Suryo. Apa menjadi tujuan pasukan sekutu itu tadi? Sama dengan yang di daerah-daerah lain, yaitu untuk membebaskan para tawanan perang. Mereka disambut oleh Gubernur Jawa Timur dengan baik. Kemudian anak kami sekalian, sama seperti yang terjadi di Medan, terjadi di Ambarawa, bahwa sekutu melanggar kesepakatan. Ya, sekutu melanggar kesepakatan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut. Apa tindakan-tindakan mereka? Yang pertama, tanpa diketahui secara tiba-tiba bahwa pasukan sekutu itu sudah menduduki kantor pos besar di Surabaya. Kantor pos besar di Surabaya, di Indonesia juga, ya, di Surabaya. Kemudian bahwa pasukan sekutu sudah menduduki pangkalan Angkatan Laut Tanjung Priok, ya, di Surabaya, ya.
kemudian sudah menduduki bank inferior. Nah, kemudian pada tanggal 27 Oktober, Sekutu menyebarkan pamflet yang berisi perintah. Nah, ini berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang. Nah, ini dia perintah, ya. Pamflet disebarluaskan melalui udara ke seluruh daerah Jawa Timur. Di sini adalah supaya rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang. Kan setelah tahu bahwa Jepang itu sudah menyerah, ya, kepada Sekutu, maka pemuda-pemuda Indonesia bergerak untuk mengambil alih, mengambil senjata-senjata yang dimiliki oleh Jepang. Itulah yang kembali diminta oleh pasukan Sekutu melalui pamfletnya yang disebarluaskan pada tanggal 27 Oktober 1945. Nah, bagaimana sikap bangsa Indonesia terhadap perintah itu? Pemuda TKR mengabaikan perintah dari pasukan Sekutu, ya, pasukan Sekutu. Nah, maka terjadi, ya, perang, ya, terjadi perang antara Sekutu dengan rakyat Surabaya. Nah, kemudian Malabi minta supaya Presiden Soekarno bertanggung jawab ada peristiwa ini. Inilah selalu menyalahkan Presiden Soekarno, padahal mereka yang melanggar kesepakatan itu, ya. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno datang ke Surabaya dan memerintahkan dia berkeliling melalui dengan mobil Pak Sekutu, berkeliling ke berbagai daerah kota Surabaya, mengumumkan supaya pertempuran diberhentikan dan gencatan senjata, menunggu hasil perundingan dengan Sekutu. Nah, ini dia, menunggu hasil perundingan dengan Sekutu. Jadi artinya Presiden Soekarno menyerukan kepada masyarakat Surabaya supaya menghentikan pertempuran dengan Nika pada tanggal 29 Oktober 1945, menunggu ada perundingan antara Indonesia dengan Sekutu. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1945, Malabi, pimpinan Sekutu di daerah Jawa Timur, tewas dalam baku tembak dengan TKR. Nah, ini dia. Memang sudah diserukan, tetapi ketika Malabi melakukan pengawasan, ya, akhirnya dia tertembak dan tewas pada waktu itu. Nah, kemudian dengan kondisi tersebut, dengan tewasnya Malabi, maka Sekutu marah, dan membuat ultimatum oleh Mayor Jenderal FC Maser, pengganti Malabi, ya, yaitu pada tanggal 9 November 1945. Pada tanggal 9 November 1945 dibuatlah ultimatum yang isinya sebagai berikut. Pihak Sekutu menuntut balas atas kematian Malabi. Pihak Sekutu menuntut balas atas kematian Malabi. Yang kedua, unsur-unsur pimpinan pemerintah, pemuda dan rakyat untuk melapor, ya, menyerahkan senjata, meletakkan tangan di atas kepala dan menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada pasukan Sekutu. Ya. Unsur pemerintah, rakyat, pemuda,
ya, supaya melapor dalam supaya maksudnya melapor, bawalah senjata itu yang dirampas dari Jepang, kemudian sebagai tanda penyerahan meletakkan tangan di atas kepala. Setelah itu nanti menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Batas waktu sampai tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 WIB. Itulah isi dari ultimatum pasukan sekutu kepada pemerintah Jawa Timur, rakyat Jawa Timur, pemuda, TKR, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap pemerintah pada masa itu? Ya, ultimatum itu tidak ditanggapi. Tentu setelah konsultasi dengan presiden, ya, Gubernur Jawa Timur melakukan konsultasi terhadap dengan presiden bagaimana tanggapan atau reaksi kita, reaksi Indonesia dengan isi ultimatum tersebut. Nah, jadi ultimatum itu tidak ditanggapi, akhirnya terjadilah pertempuran pada tanggal 10 November 1945. 10 November 1945 yang dipimpin oleh Gubernur Suryo dan Bung Tomo. Gubernur Suryo dan Bung Tomo. Rakyat Surabaya bersama pemerintah dan TKR dengan semangat pantang menyerah bersatu padu untuk mengusir sekutu dari Surabaya pada tanggal 10 November 1945 dan berhasil menggempur pasukan sekutu. Memang Surabaya sudah hancur, tetapi bukan kehancuran itu apa yang kita banggakan, bahwa kita mampu mempertahankan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu yang utama, ya, bukan kehancuran kota Surabaya, tetapi ya kegagahan kita gemilang, ya, mampu mengalahkan tentara sekutu berkat usaha, semangat, kerjasama, ya, pantang menyerah, ya, tanpa pamrih, bersama-sama dengan pasukan TKR dan pemerintah Jawa Timur. Akhirnya
that's caught in the crossfire.